Maha besar Allah dan maha agung Ia, Tuhan yang telah memanjangkan umur kita, sehingga pada pagi yang tenang ini kita diberikan kesempatan untuk berubudiyah kepadanya. Maha besar Allah, Tuhan yang telah memberikan kita rezeki, baik yang di darat maupun yang di laut. Semua itu diperuntukkan untuk kita manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maha besar Rabbi dan maha agung Ia, Tuhan yang telah memanjangkan dan melanjutkan umur kita masing-masing, sehingga menjalin hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla dan hubungan baik dengan manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila pada pagi 10 Zulhijjah menyingsing di ufuk timur, seluruh umat Islam yang berada di penjuru dunia, mulai dari Maroko sampai ke Merauke belahan timur, semuanya berbahagia menyambut datangnya Idul Adha sambil mengungkapkan kalimat thayyibah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, kalimat di atas adalah ucapan keyakinan, ucapan kepercayaan, ucapan kesadaran diri manusia sebagai dia seorang muslim, di mana ucapan di atas adalah pedoman kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita tidak terlepas daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau telah memberikan kita apapun kebutuhan kita, beliau penuhi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seluruh yang masih Allah selain Allah artinya kecil. Seorang penguasa itu adalah kecil di hadapan Allah. Dia hanya dititipkan jabatan. Seorang yang berkuasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala gerak irama yang ada di permukaan bumi ini sampai kepada hati sanubari manusia tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selembut-lembut bisikan semut di malam hari, di malam yang gelap gulita, tidak terlepas daripada pengawasan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita garis bawah pembicaraan kita pada khutbah kali ini dengan momen Idul Adha 1437 Hijriah untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kaum muslimin, kita mulai lihat satu persatu bagaimana nanti bisa terciptanya kualitas hubungan dengan Allah, kualitas hubungan dengan manusia. Islam itu dua hal itu tidak bisa terlepas dari dirinya. Hablum minallah, hablum minan nas. Jangan dipisah, karena kedua-duanya wajib ada. Bagaikan mata uang, andai kata gambar yang di sebelahnya hilang, akan laku di pasaran. Maka umat Islam, dia bagus hubungan dengan Allah, tapi tidak baik dengan manusia, tidak berharga. Baik hubungan dengan manusia, tapi centang berenang hubungannya dengan Allah juga tidak ada harganya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita mulai dari satu persatu. Setiap perjalanan hidup jangan lupakan sejarah.
Salah satu kecelakaan kita adalah lupa dengan sejarah. Kita lihat sejarahnya nenek moyang kita, mulai dari Adam sampai cerita anaknya Qabil dan Habil. Apa yang dapat kita ambil dari itu? Habil, lambang kesabaran. Qabil, lambang keirian, kedengkian, sifat syaitaniyah yang ada dalam dirinya. Habil, Qabil, ketika terjadi perseteruan antara Habil dan Qabil, yang sifat sabar ada di Habil, namun Qabil iri, tidak senang. Kenikmatan yang diberikan kepada Habil berupa istri berbentuk yang bernama Iklimah, luar biasa. Qabil tidak senang dengan itu, timbul irinya. Setelah iri datang, diiringi dengan kedengkian. Kedengkian adalah berusaha menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Ini bahaya. Andai kata ada di masyarakat ini, bahaya. Kalau sekedar iri saja itu hanya persoalan dia. Tapi ketika sudah diiringi dengan kedengkian, dia akan berpikir dan bertindak. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana cara menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Sehingga timbullah caranya nanti halal dan haram tidak jadi. Kata Qabil, karena tidak senangnya, yang kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Qala la'aqtulannaka. Awas, suruh kamu. Bahaya. Pembunuhan pertama kali itu terjadi masanya Qabil dan Habil. Akhirnya dia bunuh. Masa sekarang apa yang terjadi? Mungkin manusia tidak akan membunuh manusia. Walaupun itu banyak terjadi kita lihat. Tapi yang paling berbahaya hari ini adalah membunuh karakter-karakter manusia yang ada di sekitarnya. Itu dalam pikirannya. Sehingga apa artinya? Usahakan dia tidak jadi menjadi manusia yang lebih bagus. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Dari yang pertama, kita termasuk yang mana? Jadi Habil atau jadi Qabil? Habil artinya sabar. Sabar artinya dia mampu menahan emosionalnya. Atau menjadi Qabil yang menjadi perusuh dalam masyarakat. Ada kedengkian dan iri hati yang ada dalam dirinya. Tergantung kita menilai diri kita. Kita tidak akan nilai orang lain. Kalau kesabaran itu subur di dalam diri kita, berarti kita termasuk Habilnya zaman hari ini. Kalau kita menjadi Qabilnya, neraka siap menunggu kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sehingga solusi waktu itu menyelesaikan persoalan Habil dan Qabil itu adalah kurban. Dan kurban itu kita laksanakan hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Itu pertama. Habil dan Qabil. Yang kedua, Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sudah lama tidak punya anak, yang dianggap dia mandul, dan istrinya. Apa doanya? Kita lihat dalam surah As-Saffat ayat 101. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, saya anak yang soleh. Ini bagus. Ketika kita terkendala hari ini, terkendala dengan keturunan, bolehkah kita pakai doa ini? Silakan. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Minta anak boleh, minta keturunan boleh, tapi ingat, jangan sampai lupa minas shalihin. Anak yang saleh. Anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Anak yang taat kepada Allah. Allah berikan sesuatu yang beliau harapkan, diberikan oleh Allah.
Ketika yang diharapkan datang, Allah uji dia. Apa ujiannya? Diminta untuk disembelih, dikurbankan. Nabi Ibrahim masa dulu, Nabi Ismail masa dulu. Tapi ingat, kita juga termasuk Ibrahim masa sekarang, yang diberi oleh Allah. Ketika dia tidak punya harta, bermohon pada Allah, ya Allah, beri hambamu ini harta, ya Allah. Ya Allah, beri saya ini jabatan, ya Allah. Ya Allah, beri saya. Bermacam-macam doa yang kita lantunkan.